salah sholat yang wajib adalah sholat malam. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ikhwatiman, fihi dalilun. Hal ini menjadi dalil. Dalil itu artinya petunjuk, ya. Dari kata dalla, ya, menunjukkan sesuatu, maka jadi keterangan lah disebutnya. Inilah dalil. Ya, dalil itu naon, ya. Dalil itu kan biasanya kita mengistilahkan biasanya di bahasa fikih saja gitu. Padahal misalkan ada petunjuk, ya, cara dan sebagainya, maka itu disebut juga dalil. Ini menjadi petunjuk, ya, menjadi dalil kesepakatan ulama bahwa tatawwu'ul lail afdalu min tatawwu'in nahar. Bahwa pelaksanaan salat sunnah malam lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan salat sunnah di siang hari. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita perbandingkan nilainya menurut para ulama itu salat sunnah malam itu sangat utama. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, Imam Abu Hanifah adalah salah satu imam yang menafsirkan 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, di antaranya salat witir. Beliau menyimpulkan bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya witir. Ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Ekstrimnya Imam Ahmad bin Hambal, ikhwatiman. Ekstrimnya Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan begini, jikalau ada seorang rawi yang tidak melaksanakan witir, maka periwayatannya tidak diterima. Coba. Enggak sih alaman orang jadi ripuh kata. Ini saking apa? Pentingnya witir. Yang peperihan hese tahajud meureun witir atau sarokat masa can bobo gitu ya. Ini ikhwati iman rahimakumullah. Ini pendapat para ulama. Nah, kemudian ikhwati iman rahimakumullah, wa fihi hujjatun li Abi Ishaq al-Mawarzi min ashabina wa man wafaqahu anna salatal lail afdalu minas sunanir ratibah. Nah, ikhwati iman, Imam Nawawi kemudian mengatakan lagi, ini juga menjadi hujjah argumentasi seorang Ishaq al-Mawarzi dari madhab Asy-Syafi'i dan juga para pengikut madhab Syafi'i dan juga yang setuju bahwa solat malam itu lebih utama dibandingkan dengan solat sunnah siang, atau lebih utama dari solat rawatib. Loh, kok perbandingannya dengan solat rawatib? Sebab ikhwati iman, kata Imam Nawawi, aktsaru ashabina, kebanyakan pendapat madhab Syafi'i, kata beliau juga kan bermadhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa aktsaru ashabina, bahwa para pengikut madhab Syafi'i kebanyakan itu berpendapat afdalu ashabina ar-rawatib afdalu li'annaha tushbihul faraid. Kebanyakan madhab Syafi'i berpendapat bahwa rawatib lebih utama dibandingkan sholat malam. Kenapa? Tushbihul faraid, menyerupai yang wajib. Maksudnya menyerupai yang wajib itu karena beriringan dengan yang wajib. Bapak-bapak pada pendapat nu mana? Nya lamun anu ripuh wongi, saya itu berpendapat. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, jadi ada 2 pendapat, rawatib, salat malam. Bagi seseorang yang barangkali belum mampu untuk salat malam, bagi saya ikhwati iman rahimakumullah, melaksanakan rawatib bisa menjadi wasilah untuk mempermudah kita untuk melaksanakan salat malam. Nah, tapi ikhwati iman, justru yang menariknya Imam Nawawi rahimahullah, wal awwalu aqwa wa awfaqa lil hadis. Tapi beliau berpendapat begini, dan pendapat pertama itu lebih kuat. Kenapa alasannya? Lebih cocok dengan hadis. Paham ya? Jadi kalau tidak salah saya juga pernah menyampaikan pendapat beliau juga ya terkait penamaan bulan Ramadan. Ya. Kalau nggak salah di majelis ini pernah disampaikan dulu kan, apakah boleh kita menyebut Ramadan saja atau harus pakai bulan Ramadan? Kalau madhab Maliki ikhwatiman wajib menggunakan kata bulan, nggak boleh nyebut Ramadan aja, nggak boleh. Kalau madhab Syafi'i kebanyakan ikhwatiman itu berpendapat boleh
mengatakan Ramadan, tapi harus ada perkataan sebelumnya yang menunjukkan kepada makna bulan. Contoh, saum Ramadan, qiyamu Ramadan, gitu. Jadi harus ada kata sebelumnya yang berkaitan dengan bulan. Kata Imam Bukhari, nggak bisa. Kata Imam Bukhari, Rasul sendiri mengatakan Ramadan. Rasul tidak mengatakan syahru, pernah menggunakan syahru Ramadan atau bahkan tidak menggunakan syahru. Hadisnya gimana? Idza kana Ramadan, apabila telah ada Ramadan, idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan. Itu kan Nabi menyebut Ramadan. Kata perkataan siapa? Mazhab Maliki tidak boleh mengatakan Ramadan. Loh, kok kenapa? Karena Ramadan ini nama Allah katanya. Kemudian Imam Nawawi membantah. Kata Imam Nawawi, kalau benar ini nama Ramadan ini adalah nama Allah, maka harus ada keterangan dari Allah sendiri atau dari Rasul bahwa nama Allah itu adalah Ramadan. Kita berani tidak mengatakan bahwa Allah itu Ar-Rahman? Berani, sebab di dalam Al-Fatihah Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Kemudian kita berani mengatakan Allah itu Rabbul Alamin. Kenapa? Ayat keduanya Rabbul Alamin. Ikhwati iman, wantun teu nyebat sim kuring asep. Teu wantun kan? Kunaon? Karena ikhwati iman, saya memberitahukan ke ikhwati iman nama saya Hikmat gitu. Nah, kalau kita ingin menyebut bahwa Allah itu Ramadan, kapan di mana Allah menyebut nama beliau itu adalah Ramadan? Itu yang membantah pendapat yang kedua. Demikian pun ikhwati iman, beliau membantah mazhabnya sendiri dengan mengatakan kalau memakruhkan sesuatu harus ada keterangannya. Adakah kemudian larangan untuk mengatakan Ramadan saja? Beliau kemudian mengatakan kami lebih memilih pendapat Imam Bukhari. Kenapa kata beliau? Ini pendapatnya cocok dengan perkataan Rasulullah atau hadis Rasulullah. Rasul dengan berbagai redaksi, idza kana Ramadan, apabila Ramadan telah ada, idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan. Nah, menariknya ikhwati iman, Imam Nawawi itu beliau bermadzhab Syafi'i, tapi kemudian ketika ada beberapa pendapat yang tidak sesuai dengan hadis, beliau kemudian cepat untuk rujuk kepada hadis. Bisa difahami ikhwati imannya? Nah, ini juga termasuk beliau lebih berpendapat bahwa tahajud lebih utama dibandingkan dengan apa? Dibandingkan salat rawatib. Baik ikhwati iman rahimakumullah, seperti itu. Nah, selanjutnya ikhwati iman rahimakumullah, apa yang dimaksud Syahrullahi al-Muharram? Bulan Allah itu adalah Muharram. Ini kan seakan-akan ada kesan di dalam benak kita, berarti bulan yang lain bukan bulan Allah dong. Karena Muharram saja yang disebutkan bulannya Allah. Maka ikhwati iman, ahli bahasa dan ahli fikih yaitu Imam Al-Munawi, beliau mengatakan al-mudhaf mahdzufun. Ada perkataan yang dibuang ikhwati iman. Jadi Syahrullahil Muharram itu bukan bulan Allah itu hanya Muharram, bukan. Ada perkataan yang dibuang. Contoh seperti ini. Ikhwati iman, kita suka membaca doa ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Ketika bertemu, apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya adalah taqabbalallah. Mudah-mudahan Allah menerima minna dari kami, wa minkum dari kalian. Narima naona? Kalau misalkan mudah-mudahan menerima, berarti ada sesuatu yang diterima. Tapi disebut nggak di dalam doa ini? Tidak. Maka di dalam ilmu ikhwatiman, dalam ilmu bahasa Arab ini disebutnya ijaz. Ijaz itu adalah perkataan yang pendek tapi maknanya luas, mengandung makna luas. Sebab kalau disebutkan panjang, taqabbalallahu minna wa minkum salatana wa salatakum, zakatana wa zakatakum, siyamana wa siyamakum, hajjana wa hajjakum, tilawatana wa tilawatakum. Artinya mudah-mudahan Allah terima sholat kamu, zakat kamu, tilawah kamu, haji kamu. Kan panjang namun disebutkan. Jadi kemudian ikhwatiman disimpan itu, dipahami bahwa diterima seluruh amal. Makanya luar biasa doa Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dikatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima dari kami. Terima apanya? Nabi Ibrahim mengatakan terima dari kami. Terima apanya? Seluruh amal aktivitas yang telah dilaksanakan. Demikian pun perkataan Syahrullahil Muharram, bulan Allah itu Muharram, ada yang dibuang.
Apa yang dibuangnya ikhwati man rahimakumullah? Afdalu syuhurillahi syahrullah. Seutama-utama di antara bulan-bulan Allah adalah bulan Allah Muharram. Jadi maksudnya ikhwati man, Muharram juga ada, Muharram itu bulan Allah, yang lain pun bulan Allah. Cuman ada yang dibuang, yaitu di antara bulan-bulan Allah. Kata Imam Al-Munawi, beliau menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36, beliau mengatakan, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12." Ya, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah adalah 12 syahrun. Jumlahnya ada 12 bulan. Jadi intinya yang 12 bulan itu bulan Allah juga gitu. Hanya ada redaksi yang dibuang, ikhwati man. Nah, ketika redaksi itu dibuang kemudian dinisbatkan kepada Muharram, menunjukkan keistimewaan Muharram. Bukan yang lain, itu bukan bulannya Allah gitu. Kemudian ikhwati man, Imam Az-Zamakhsyari, ahli bahasa, beliau terkenalnya ahli bahasa, beliau mengatakan, idofatan ilaihi azza ismihi ta'ziman lahu wa tafkhiman, bahwa disandingkan nama bulan kepada nama Allah menunjukkan apa? Menunjukkan ta'ziman sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan Muharram, wa tafkhiman, dan menunjukkan pemuliaan terhadap bulan Muharram. Makanya ikhwati iman, coba kita perhatikan, segala sesuatu yang kemudian disandingkan, dinisbahkan kepada Allah pasti bakal jadi mulia. Ikhwati iman rahimakumullah, kita katakan baitun, rumah. Ya biasa-biasa saja barangkali, rumah adalah tempat tinggal kita, betul? Tapi kemudian ketika baitun ini dinisbahkan kepada Allah, maka jadi baitullah. Apa itu baitullah? Masjid. Di dalam salah satu hadis, kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid ini baitullah. Itu kata Allah sendiri. Bahwa masjid ini adalah rumah Allah, dan sudah kewajiban bagi Allah memuliakan setiap orang yang berkunjung ke rumahnya. Nah, ikhwati iman itu disebutnya az-zair, pengunjung, tamuna Allah nu ka dieu teh. Nganjang sono gitu ta ke masjid tuh, ada rasa rindu gitu. Sebetulnya tidak perlu kita menunggu untuk haji untuk menyampaikan kerinduan. Maka ikhwatiman, kerinduan yang sejati adalah kita buktikan setiap hari dengan hadir ke masjid. Nah, ini luar biasa, disandingkan kepada Allah. Ibadah yang mulia, shaum. Hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dengan mengatakan, inna saum li, sesungguhnya saum itu untukku. Pertanyaan lagi, lantas ibadah yang lain untuk siapa? Betul? Udah saya jelaskan sedikit ikhwat iman. Saya ingin tegaskan bahwa sesuatu yang dinisbahkan, dikaitkan pada Allah menjadi mulia. Kata Allah, saum itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang membalasnya. Kita juga fahami, salat itu kan diberikan pahalanya bukan oleh manusia tapi oleh Allah. Tapi apa maksudnya? Imam Ahmad mengatakan ikhwati iman bahwa saum itu la riya fihi, tidak ada riya di dalamnya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Contoh ikhwati iman, ibadah salat. Komo lu jadi imamah, potensi dia memiliki riya. Artinya ikhwati iman, amalan yang lain itu potensi memiliki riya. Salat kan terlihat oleh orang lain, artinya ketika terlihat ada potensi riya. Kamu nu jadi imamah gitu kan, pas mertua mah biasa we ina atau ina, tapi pas ayah mertua di tukang baca toha gitu ya. Kan potensi riyanya besar. Zakat itu berbeda dengan infak. Kalau zakat itu kan harus ke baitul mal. Terserah baitul malnya mau tingkat desa, mau ormas seperti PZU, Adalaz dan sebagainya. Ikhwati mah. Itu kalau zakat harus ke lembaga amil. Zakat itu bahasanya khudh, ambil. Jadi bahasanya bukan begini.
Pak Haji, manawi bade zakat? Bukan. Bahasanya, Pak Haji, maaf, saya mau mengambil zakat Pak Haji. Kan bahasa Allah, khudh, ambil. Artinya maksud saya adalah ikhwat iman, zakat pun potensial ada apa? Ada riya, karena ada interaksi di sana. Selanjutnya ikhwat iman, komo haji. Nu hajina masa urang nu ngajajab? Saerohe kan mah. Saert teh. Artinya ada potensi ya, tapi saum. Contoh ikhwat iman, saya lagi ngajar dengan di tengah-tengah santri saya tidak tahu apakah santri tersebut sedang saum atau tidak. Kenapa? Karena saum itu rahasia dia dengan Allah. Gitu kan? Rahasia dia dengan Allah. Makanya kalau saum itu tidak tersentuh oleh riya, kata Imam Ahmad. Itu misalkan ayeuna ku sabab hayang katinggali naon teh katinggali saum ngahaja dilelus-lelus gitu. Enggak kan? Oh, eta saum kelelus cenah. Enggak kan? Kita enggak tahu dia sedang saum atau tidak. Kenapa? Rahasia. Nah, ikhwati iman, saum menjadi amaliyah yang utama. Kenapa? Karena disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sesuatu disandingkan dengan Allah menunjukkan kemuliaan. Ikhwati iman, rasulun. Rasulun itu apa artinya? Rasulun itu artinya utusan. Ketika kemudian ikhwati iman rahimakumullah, mohon maaf dari DKM kemudian mengutus kepada ustaz untuk meminta mengisi kajian, Ustaz Manawi tiasa barangkali bisa mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas. Yang datang itu disebutnya Rasul. Apa namanya? Rasul. Nah, itu teh Rasul. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, akan tetapi Rasul utusan itu ketika disandingkan dengan lafaz Allah jadi Rasulullah, maka menjadi sosok yang teramat mulia. Nah, ikhwati iman, syahrullah, bulannya Allah Al-Muharram, menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan bulan ini. Nah, itulah diantaranya ikhwati iman pendapat siapa? Imam Az-Zamakhsyari. Beliau juga mengatakan li'annahu ismun islami, sesungguhnya Muharram itu nama Islam. Maksudnya apa ikhwati iman rahimakumullah? Karena fil jahiliyah safarul awal, karena di jahiliyah sebelum ada Islam yang dibawa Nabi Muhammad, bulan pertama itu bukan Muharram, tapi Safar. Ini kan pendapat Zamakhsyari, ikhwati iman. Jadi Muharram itu khusus nama yang diberikan oleh Allah. Kalau bulan yang lainnya Safar, kemudian apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ikhwati iman, sampai apa? Nanti sampai Dzulhijjah itu sudah ada di zaman jahiliyah. Kayak Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Karena pada waktu itu kondisi sangat panas. Ramadan teh panas, terbakar. Ini ikhwati iman. Makanya kalau ada yang namanya Ramadan, semangat, orangnya penuh. Makanya lamun aya nu namina Ramadan gitu leles itu kumaha sesuai jeung aran. Nah, ikhwati iman, ada Jumad. Kalau Jumad, kenapa disebut Jumad? Jumad itu dari jamid, ada isim jamid. Jamid itu diam, tidak ada perubahan. Maksudnya kemarau. Jadi nama itu sudah ada jahiliyah, begitu kata Imam Az-Zamakhsyari. Nah, kemudian wa baqiyatus syuhur muttahidatul asma jahiliyah wa islaman. Adapun nama yang lain ikhwati iman rahimakumullah itu bersatu dengan nama jahiliyah dan Islam. Maksudnya nama bulan Safar, Jumadil Awal, Jumadil Tsani itu nama yang diberikan oleh orang Arab, tapi ketika ada Islam diamini itu juga bulan Islam. Bisa dipahami ikhwati iman ya? Kalau sisa yang lain, contoh sederhana kayak gini. Ada istilah nama yang sejak dulu sudah ada, tapi ketika Islam maknanya menjadi lebih luas. Contoh, kemarin kita kurban ya ikhwati iman. Salah satu surah di dalam surah Al-Hajj disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi fiha lakum khair. Ikhwati iman rahimakumullah, wal budna. Kalau ada budna, ikhwati iman, itu orang Arab memahaminya bahwa itu adalah unta. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan budna, berarti itu unta. Budna sendiri artinya adalah hewan yang memiliki badan besar, disebutnya budna. Tapi ketika ada Islam, ikhwati iman, kata budna ini
bukan mengkerucut, bahkan menjadi luas. Bukan hanya sekedar unta, akan tetapi setiap hewan kurban yang kualitas dagingnya bagus disebutnya budnun. Bisa dibayar ikhwati iman? Nah, seperti itu barangkali. Namanya sudah ada sejak dulu, tapi ketika Islam disempurnakan, diamini sebagai bagian dari Islam. Nah, demikian pun ikhwati iman, Muharram ini punya keistimewaan. Dari dulunya nggak ada, tapi pas ada Islam yang dewa Nabi Muhammad, kemudian muncullah Muharram. Itulah ikhwati iman rahimakumullah. Nah, jadi yang ingin saya gambarkan ikhwati iman secara umum, bahwa saum sunnah itu terbagi dua. Yang pertama ikhwati iman, ada yang disebutnya saum mutlak, ada saum muqayyad bizamanin. Ada saum mutlak, mutlak teh disebut dari asal katanya tolako. Tolako teh hartosna lepas. Mata aya dalam fikih disebutnya talak. Apa arti talak? Melepas. Kalau udah lepas, bebas. Betul? Jadi mutlak itu saum yang bebas, tidak terikat oleh waktu. Jadi keputusannya teh mutlak sih eta mah jadi terikat dia, teu bebas. Gitu ya. Mutlak itu absolut ikhwati imannya, bebas, tidak terikat dengan sesuatu, disebutnya mutlak. Lawannya muqayyad, terikat oleh waktu. Nah, hadis saum mutlak ini yaitu hadis Rasulullah ketika bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, apakah ada makanan di rumah?" Kata Rasulullah, maka kata Siti Aisyah, "Tidak ada wahai Rasulullah." Idzan, maka kalau demikian saya mau melaksanakan saum. Nah, saum apa di sini? Itu saum mutlak. Kemudian ikhwati rahimakumullah, ada saum yang terikat oleh waktu. Nah, yang terikat oleh waktu ini terbagi dua. Ada muayyan yang ditentukan waktunya. Kemudian yang kedua mubham. Ya, meskipun waktunya telah ditentukan tapi pelaksanaannya kapan saja. Waktunya memang ditentukan tapi pelaksanaannya kapan saja. Yang mubham ini, yang kapan saja pelaksanaannya, tidak terikat 1, 2, 3 dan sebagainya, adalah saum Daud. Seandainya ikhwati marhimah, seandainya besok kita saum Daud bisa? Bisa. Tidak harus menutang 1, 2, nggak, silakan aja. Itu yang pertama. Kedua, yang terikat oleh waktu terbagi dua. Ikhwati marhimah barangkali pernah mendengar ya. Kita pernah mendengar saum Arafah itu menghapus dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Sisi lain juga seperti kita fahami bahwa saum Arafah ini adalah saum yang utama. Tapi sisi lain pun kita temukan Muharram itu lebih utama. Nah, ikhwati rahimakumullah, makanya kemudian ini luar biasa. Syekh Ahfafi di dalam kitab Didaur Royannya membagi dua. Jadi ada saum utama harian, ada saum utama bulanan. Nah, ini jangan disatukan ikhwati iman. Sekali lagi, ada saum utama harian, ada saum utama bulanan. Saum utama bulanan kita sepakati nomor 1 urutannya Ramadan. Urutan kedua Muharram. Urutan ketiga Sya'ban. Urutan selanjutnya ikhwati iman al-ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan haram. Apa saja ikhwati iman? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terlepas Rajab. Kemudian urutan selanjutnya adalah Rajab. Nah, itu ikhwati iman adalah bulan-bulan utama untuk memperbanyak saum sunnah. Tapi peringkat setelah Ramadan itu Muharram. Selanjutnya, nah, saum-saum yang paling mulia untuk harian ikhwat iman rahimakumullah, diantaranya yang pertama saum diantaranya adalah Yaumu Arafah. Ini tingkat pertama. Yang kedua ikhwat iman yaitu Asyura atau Tasu'a Asyura, 9 dan 10 Muharram. Nah, untuk harian peringkat satunya Arafah, peringkat keduanya Tasu'a Asyura. Tapi walaupun kemudian kita misalkan yang paling utama itu Arafah, tidak perlu dipertentangan. Kenapa? Arafah itu pelaksanaannya 9 Dzulhijjah, 9, 10 atau Tasu'a Asyura pelaksanaannya Muharram. Jadi tidak perlu dibenturkan. Kenapa ikhwati iman? Karena sebagian ulama, wabil khusus sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat nanti di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa saum paling utama setelah Ramadan adalah Asyura. Gitu. Makanya udah tidak perlu diributkan. Kenapa? Arafah, Dzulhijjah, Tasu'a Asyura, Muharram. Jadi laksanakan saja dua-duanya ikhwat iman.
Selanjutnya ayyamul bid. Nah, ayyamul bid ini urutan keberapa? Urutan ketiga. Saum harian, ikhwati iman. Dan yang terakhir adalah saum Senin Kamis. Nah, itulah diantaranya ikhwati iman rahimakumullah yang harus kita persiapkan. Nah, saum harian ini baiknya kita laksanakan juga ikhwati iman, memperbanyak di bulan Muharram. Apa saja? Arafah nggak mungkin. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, Tasu'a Asyura pasti karena bulan Muharram. Kemudian ayyamul bid, mantap ikhwati iman, 9, 10, lewat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian Itsnin wal Khamis, yaitu Senin Kamis. Kalau ikhwati iman kuat, maka perkuatlah kalau bisa pelaksanaan saum sunnah tersebut, perbanyak di bulan Muharram. Kenapa? Karena kualitasnya tidak sama dengan bulan yang lain. Bisa dipahami ikhwati iman ya. Nah, itulah diantaranya berkaitan tentang Muharram secara global. Sekarang ikhwati iman, status hukum Asyura, ya, pelaksanaan Asyura, Tasu'a dan Asyura. Ikhwati iman rahimakumullah, di dalam bahasa Arab ada istilah urutan atau tingkatan angka, ya, di antaranya yang pertama. Kan kalau angka mah 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan tingkatan. Kalau tingkatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kayak ranking. Nah, ikhwati man, bahasa Arab yang pertama bahasa Arabnya al-awwalu, yang kedua ats-tsani, yang ketiga ats-tsalits, yang keempat ar-rabi', yang kelima al-khamis, yang keenam as-sadis, yang ketujuh as-sabi', yang kesembilan yang kedelapan ats-tsamin, yang kesembilan at-tasi', yang ke-10 al-ashir. Maksudnya ikhwati iman, loh kok bahasa redaksi Rasulnya enggak tasi' dan enggak ashir? Bisa dipahami ikhwati iman? Kenapa? Kok jadi Tasu'a dan Asyura? Nah, ini kita kaji dari aspek linguistiknya, dari bahasanya ikhwati iman. Kata Imam Ibnu Faris, dinukil oleh Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Autor, ketika menggunakan wazan fa'ula itu menunjukkan azim, agung sekali gitu ikhwati iman. Jadi kalau tasik ke-9, kalau yang ke-9 tapi ke-9-nya gede banget itu, sangat berkualitas. Maka yang tadinya tasik jadi Tasu'a. Kemudian tadinya Asyir jadi Asyura, menunjukkan 9, 10 itu sangat-sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Tasu'a Asyura. Nah, kemudian ikhwati iman rahimakumullah, terkait saum Asyura ini adalah saum yang sudah ada sejak ikhwati iman rahimakumullah, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menemukan orang Yahudi melaksanakan Asyura. Jadi orang Yahudi juga besok tuh, orang Yahudi juga saum. Orang Yahudi juga besok tuh saum, cuman Asyura saja. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Rasul bertanya, "Mahadza?" Apa ini? Pelaksanaan apa ini ikhwati iman? Maka kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salihun, hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa." Tanggal 10 Muharram itu bertepatan dengan diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Raja Fir'aun. Jadi kita tahu dari hadis ini bahwa selamatnya Nabi Musa itu tanggal berapa? Tanggal 10. Sebagai bentuk rasa syukur beliau itu saum. Seperti halnya Nabi Muhammad dilahirkan hari apa ikhwati iman? Senin. Beliau diangkat Rasul jadi hari Senin dan diangkat amal hari. Sebagai bentuk rasa syukur beliau saum. Jadi para nabi itu ikhwati iman, syukuran terhadap sesuatu itu dengan apa? Saum. Jadi dalilnya ikhwati iman, Senin Kamis itu hanya memperkuat adanya syariat Senin Kamis. Demikian pun ini. Jadi Nabi Musa ini bersyukur atas itu dengan cara saum. Jadi udah ada di zaman Nabi Musa. Orang Yahudi pun melaksanakan. Maka ikhwati iman rahimakumullah, fa ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak dibanding Musa. Kenapa ikhwati iman? Karena Nabi Musa itu menyampaikan pesan itu untuk membantu Nabi Muhammad SAW yang akan menyempurnakan agama Islam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah agama
Islam. Kata Rasulullah, agama Islam itu seperti sebuah bangunan, kemudian ada lubang kosong, dan kemudian akulah yang mengisi bata itu, ikhwatiman. Penyempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, jadi tanggal 10 itu sudah ada sejak apa? Zaman Nabi Musa, dan merupakan saum wajib sebelum Ramadan, adalah Asyura. Kemudian ikhwatiman rahimakumullah, berkaitan dengan saum Tasu'a ini, biasa ikhwatiman, orang Yahudi itu suka nyinyir. Bukan hanya bab saum, termasuk ketika bab kiblat. Nyinyirnya gimana? Kasihannya orang Islam itu tidak punya kiblat sendiri, kan gitu bahasanya tuh. Kan dulu pas ketika sebelum ke Masjidil Haram, orang Islam itu kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Nah, aku Yahudi teh sok di komporan wae itu karunya teu boga kiblat sorangan. Sampai kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, bolak-balik melong ka langit. Maksudna menyungkeun, minta SK supaya segera dipindahkan kiblatnya. Nah, gitu ikhwati man rahimakumullah. Termasuk juga adalah bab saum ini. Ngerakun, saum itu, saum Asyura itu adalah syariat kami, gitu kata Yahudi itu. Maka sahabat kepanasan Rasul, ini gimana nih? Kata Yahudi ini kalau Asyura aja, katanya ini adalah syariat Yahudi. Ya udah, kata Nabi Muhammad, besok jika aku masih hidup, aku mau saum tanggal 9. Nah, ikhwati iman, ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyebutkan ini disebutnya sunnah hamiyah. Sunnah hammi. Sunnah hammi itu adalah sunnah berupa keinginan Nabi Muhammad SAW, walaupun belum melaksanakan, itu disebutnya sunnah hamiyah. Walaupun Nabi tidak melaksanakan, ikhwati iman rahimakumullah, bukan berarti tidak boleh diamalkan, karena sudah ada SK dari Rasulullah SAW. Di kajian saya yang terakhir ini, saya ingin sampaikan ikhwati iman, perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslimnya jilid 3, ikhwati iman rahimakumullah, beliau menyampaikan, dinukil oleh Imam Al-Afafi di dalam kitab Nida'ur Royan. Apa perkataannya? Di dalam hadis ini menunjukkan motivasi Rasulullah SAW melaksanakan tanggal 9 sebagai usaha untuk membedakan dengan Yahudi. Jadi bisa difahami, lamun nu tanggal 10 mah rada caket jeung Yahudi, tapi teu sawios. Dan cek Nabi Muhammad ge, fa ana ahak, aku lebih berhak atas syariat itu. Enggak apa-apa, nganu pangparah nama. Atuh lamun misalkan teu duanana kumaha ikhwati man, kitu panginten jantan. Yang ingin saya tegaskan ikhwati man, barangkali kenapa saya sampaikan perkataan Imam Nawawi ini, karena ikhwati man, ya saya juga husnudzon kepada beberapa asatid. Lihat di WA gitu, beberapa asatid kita yang mengatakan tanggal 10 saja nggak apa-apa gitu. Ya bagus gitu untuk barangkali yang baru pertama kali mengamalkan. Tapi bagi ikhwati iman yang sudah terbiasa kajian, yang senantiasa berjuang mengamalkan sunnah, tolong jangan sampaikan yang ini gitu. Karena ikhwati iman, nanti jangan aneh, gimana hukumnya seseorang yang hanya melaksanakan tanggal 10-nya saja? Ada yang memakruhkan, siapa? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa beliau memakruhkan? Sebab motivasi Nabi mengamalkan yang tanggal 9 sebagai mukhalafatul lil Yahud, untuk menyelisihi orang Yahudi. Yang membolehkan tanggal 10 saja adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, hanya beliau Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan bagusnya tanggal 9, 10, tanggal 11. Hanya yang tanggal 11 ini dikomentari lagi oleh Sayyid Sabiq ikhwatiman di dalam fikih sunnah. Kata beliau, hati-hatilah, wahdhar, hati-hatilah mengamalkan yang tanggal 11-nya. Kenapa? Karena hadisnya dhaifnya jiddan, dhaif pisan, dhaif sekali. Jadi kenapa tanggal 11? Bapak-bapak ditanya, loh tanggal 11-nya kenapa enggak? Oh maaf, lemah gitu ya. Kunaon tanggal 11-nya? Aduh marahalas ini ulah ya. Tapi kita tidak mengamalkannya karena apa? Karena lemah. Itu barangkali ikhwat iman yang ingin saya tegaskan. Jadi
untuk sekarang dan barangkali untuk tahun ke depan, mari kita sampaikan kepada diri kita pribadi, kepada keluarga, ayo tanggal 9-nya, bahkan saya juga sangat menganjurkan untuk keluarga kita dan juga kepada seluruh ikhwan kita yang tanggal 9, 10 ini dan saum-saum sunnah ini kalau bisa dijadikan program. Luar biasa ikhwati iman. Kalau ini menjadi program, kita menjadi pendorong kebaikan. Coba bayangin, kalau misalkan kita bagian pendorong dan yang ada yang mengamalkan 10 orang atau 5 orang, kita mendapatkan pahala dari 5 orang itu. Luar biasa kan ikhwati iman. Jadi itu saja barangkali ikhwati iman yang ingin saya sampaikan terkait kajian fikih saum di bulan Muharram. Kesimpulan yang pertama, bahwa saum sunnah yang paling utama adalah diperbanyak di bulan Muharram. Kemudian saum sunnah itu terbagi kepada berapa ikhwat iman? Terbagi 2. Ada mutlak, ada muqayyad bizamanin. Yang muqayyad bizamanin ada yang ditentukan, tidak ditentukan waktunya, ada yang ditentukan waktunya. Yang tidak ditentukan waktunya namanya Daud. Yang ditentukan waktunya terbagi 2. Ada bulanan, ada harian. Barangkali itu saja ikhwat iman yang ingin saya sampaikan sebelum ditutup. Barangkali atas. Oh ya mas. Berkenaan dengan ayat yang tadi, ayat atau 36 dan 30, berkenaan dengan data syukur. Innallaha yasha. Banyak yang di-share di grup WA. Oh ya. Kaitan dengan hari libur yang diundang. Baik. Perlu disampaikan. Baik, ya. Ingat ikhwat iman, saya mengomentari mundurkan liburnya. Saya hanya mengomentarkan mundurkan liburnya. Saya tidak mau komentari yang lain lagi, nanti kajiannya panjang lagi. Jadi innaman nasi, sesungguhnya penangguhan ikhwan. An-nasi'u. Penangguhan apa ikhwatan? Penangguhan keharaman bulan haram. Keharaman bulan haram. Ziyadatu fil kufr. Hanyalah menambah kekufuran. Nah, perhatikan. Ini saya perhatikan tadinya saya juga nggak mengerti maksudnya para netizen ini kenapa men-share ini? Karena di grup-grup saya banyak ikhwan teman. Ternyata pemerintah telah kafir katanya. Kenapa? Ini libur Muharram dimundurkan katanya. Ya ikhwati iman rahimakumullah, mari kita perhatikan, kita komentari ayatnya ini. Apakah maksudnya ke situ atau bukan? Jadi ikhwati iman, ayat ini ketika dirujuk kepada kitab-kitab tafsir berkaitan dengan sebelum ke situ, orang Arab itu kan punya kebiasaan ikhwati iman, punya kebiasaan senang perang. Senang perang tuh. Hobi lah. Jadi ini luar biasa ya, Nabi Muhammad diturunkan, ini hikmahnya kenapa diturunkannya di jahiliyah. Itu di Sunda gitu. Di jahiliyah itu udah saltik-saltik gelut itu orang Arab mah ikhwati mah. Tingkat kekuatannya luar biasa. Nabi-nabi ikhwati mah, Nabi Muhammad itu kan maaf. Ikhwati pernah mendengar hadis ini? Laisa syadidu bisur'ah. Nama syadid yamliku nafsahu indal ghadab. Tahu enggak kisah itu ikhwati mah? Ayah preman Madinah ngajak gelut ke Nabi Muhammad. Muhammad gelut ya. Cuk Nabi Muhammad nya di layanan mangga cenah akang heula ti payun kitu Nabi Muhammad langsung ikhwati man siga naon teh MMC gitu nya eta lah abdi teh apa pas bade dibantingkeun ikhwati man di kitu-kitu teu daek teu bisa dibantingkeun Nabi Muhammad teh yung ni hese pisan Nabi Muhammad aya Nabi Muhammad lamun bahasa orang mah atos teh acan kang cenah abieun atunya dibanting ikhwati man sampai tersungkur. Tapi Nabi Muhammad tos beres gitu, kan menangnya di atas angin. Lamun sim kuring nu jadi Nabi Muhammad, matakna tong olo-olo. Nabi Muhammad enggak gitu. Nabi Muhammad yang kuat itu bukan pegulat. Abi teh kuat cek Nabi Muhammad. Saya itu bukan orang yang kuat. Tapi yang kuat itu yang mampu menahan emosinya. Wah, meni luar biasa padahal mah di atas angin Nabi Muhammad ikan jalma olo-olo gitu. Ini Nabi Muhammad luar biasa.
Nya lamun urang mah lamun ngomong hadis ieu teh wajar da meureun bakal pieleheun ku preman teh. Tong kagelut cek Allah oge kan kitu ya. Tapi Nabi Muhammad dia menang beliau ikhwati man. Nah Nabi Muhammad diturunkan di jahiliyah itu pantas kenapa orang-orangnya kuat ikhwati man. Bahkan di dalam ini Ustaz ya, di dalam surah Al-Qalam la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Itu orang Arab ikhwati man punya kemampuan jika melihat seseorang bisa mati. Ketika memburu sesuatu, ikhwatnya, memburu hewan, dikieu tah maot, paeh, dipelong, matak ayeuna aya hipnotis ya. Lawan hipnotis makan jadi nggak sadar. Kalau di Arab itu dilihat bisa meninggal. Pantas Nabi Muhammad diutus, fisiknya kuat. Kabayangnya Nabi Muhammad diangkat seberapa tahun ikhwatiman? Nabi 40 tahun. Kabayang lamun Nabi Muhammad sana Nabi Muhammad hayu ayeuna perang Badar, aduh si teh nyeri cangkeng cenah. Kabayang lamun Nabi Muhammad nyeri cangkeng. Ini Nabi Muhammad kuat ikhwatiman. Balik lagi ke pembahasan. Nah, orang Arab ini seneng banget perang. Nah, aturan dari Allah kepada orang Islam dan juga kepada orang kafir tidak boleh perang di 4 bulan yang haram. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Nisah, Rajab. Nah, diakalin sama siapa? Sama orang Arab itu. Apa proses pengakalannya itu? Supaya bisa perang di Muharram, tah kieu we cenah. Kan opat cenah ti Allah teh. Ti Allah teh bulan haram teh opat geus we kieu. Ayeuna mah taun ieu cenah. Taun ieu bulan haramna teh ulah di bulan Muharram, disapar. Tangke Muharram urang perang, disopar entong cenah kitu. Paham ikhwati man? Nah ini maksudnya. Harusnya kan tidak boleh dirobah bulan haram itu yang 4 ini. Yang di 4 ini jangan sama sekali ada pertumpahan darah. Bukan artinya di bulan, berarti di bulan yang lain boleh, bukan. Ya. Di 4 ini jangan sama sekali melakukan peperangan ikhwati iman rahimakumullah di bulan haram ini. Nah, orang Arab ini mensiasati supaya mereka bisa berperang dengan kabilah-kabilah yang lain. Keharaman bulan Muharram dipindah ke Safar. Nanti Safarnya jadi haram, Muharramnya jadi enggak haram. Nah, seperti itu. Jadi, ayat ini tidak berkaitan dengan memundurkan libur. Libur nah hegrek iraha mah ngan lamun cek pemerintah kalau Muharram ini bukanlah bulan haram. Jangan Muharram lah dan namina deket jeung haram. Dzulqa'dah ini adalah bukan bulan haram. Nah, baru kalau seperti itu, inilah yang termasuk ke ayat ziyadatung fi kufur. Ai mindahkeun libur mah itu mah supados nyarase liburanana gitu. Gitu unggul. Jadi mohon maaf ikhwatiman, saya ingin sampaikan penegasan ikhwatiman, hati-hati jangan sampai setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran kita mudah menafsirkan dan mencocokologinya dengan kejadian-kejadian tertentu. Cocokologi teh. Contoh ikhwatiman, di antaranya misalkan ada beberapa mubalik yang disampaikan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Betul. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, qauluhul haq, ya, perkataan ini adalah hak wa yuradu bihil batil, akan tetapi maksudnya salah. Ayat ini benar, Allah menyampaikan itu. Fitnah di dalam bahasa Arab dengan fitnah yang ada di kita itu tidak sama. Lamun fitnah di dalam bahasa Arab, apa artinya ikhwatiman? Siksaan. Kalau dari manusia ke manusia siksaan. Kalau tentang masalah huru-hara dosa, peperangan itu namanya Maksudnya apa? Al-fitnah itu asyadu minal qatl. Artinya ikhwatiman, siksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Mereka membunuh secara pelan-pelan, membunuh psikologi dan membunuh pelan-pelan fisiknya. Nabi Muhammad ikhwatiman diboikot berapa tahun? 3 tahun. Bani Muthalib tidak boleh dibeli dagangannya, ya. Tidak boleh dinikahi perempuannya. Bayangkan ikhwatiman, di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Ibnu Hisham disampaikan Nabi Muhammad sampai apa? Sampai istilahnya makan reremputan sampai kotorannya warna hijau. Tah nu kitu teh
Yang demikian tuh al-fitnah. Siksaan yang seperti itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau pembunuhan kan bunuh mati. Tapi siksaan yang seperti ini pembunuhan secara pelan. Tapi kita pakai al-fitnah asyadu minal qatl itu dipakainya buat apa? Yang menuduh yang bukan-bukan lebih kejam dari pembunuhan. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, harus hati-hati berkaitan dengan apa? Dengan setiap ayat, jangan sampai kemudian kita salah menafsirkan. Lebih mudahnya sebelum kita men-share wabil khusus tentang tafsir Al-Quran, kita lebih baik bertanya dulu. Apalagi alhamdulillah kan di Al-Ikhlas banyak asatid bisa bertanya, Ustadz apakah ini benar? Jangan wah benar pemerintah ini kafir kita share. Wah jangan, bahaya, nanti fitnah gitu ya. Barangkali ada yang kekurangan pemerintah, kita sampaikan, boleh sampaikan gitu. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, ini bahaya, ini jadi fitnah. Seperti itu. Cukup ya? Masalah zakat. Oh iya, maaf Haji. Harus ke Baitul Mal. Betul. Tapi misalkan kita punya saudara yang tidak mampu. Baik, Pak Haji. Baik. Ikhwati iman rahimakumullah. Ini saya nukil aja perkataan siapa ya? Ini perkataan Agim ya. Kalau zakat hitung-hitungan, kalau sodakoh jangan hitung-hitungan. Maksudnya zakat itu bagaimanapun ada aturannya. Contoh, misalkan zakat itu kita hitung, misalkan beras 2,5 kilo. Pak Haji mampu 10 kilo. Lah 2,5 kilo, saya zakat 10 kilo. Bisa? Tidak bisa. Walaupun kita ingin. Jangan dulu ke zakat, sholat misalkan. Sholat itu isya 4 rakaat. Mukim. Wah ini opat. Orang teh kudu syukuran 11 lah. Nggak bisa. Kenapa? Karena sholat, zakat itu ada aturan mainnya. Jangankan di bab zakat ini, ikhwannya di bab ibadah. Tinggal ketika saya lihat, misalkan ketika upacara bendera, ikhwati mah nepi ka gerakanna diatur, ieu jeung eta teh nepi kitu. Kan teu asal cenah meh gampang misalkan teh papanggih jeung presiden teh leumpang teh tong dikitu-kitu langsung teu kan teu bisa. Jadi ikhwati man, zakat itu ada aturannya. Yang pertama diberikan kepada amil. Yang pertama ikhwati man, bahkan nanti ada kajiannya lagi di dalam kitab Nailul Autar menyampaikan Imam Syaukani menukil sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika kita menyerahkan zakat tapi ternyata amil zakat itu tidak amanah, maka pahala itu tetap nyampe ke kita. Itu. Jadi ya tentu saja kita akan memberikan zakat itu kepada yang dipercaya. Baik, permasalahan keduanya, tapi ada orang yang tidak mampu. Nah, kalau kepada orang yang tidak mampu ini, ikhwati iman rahimakumullah, lebih baik kita bukan di ranah zakat, tapi di ranah infak. Kalau infak sedekah bahkan bisa lebih besar dibanding zakat. Contoh, kalau zakat perdagangan ya diambil dari modal 2,5%, kalau tidak mampu karena tidak setelah dinilai dan sebagainya kurang, sebagaimana apa yang dilakukan Umar bin Khattab diambil 1%. Misalkan kita punya modal 100.000, jadi 2,5% berapa? 2.500 kan? 2.500 betul? Ya 2,5% itu berarti 2.500 dari 100.000 teh. Alit pisan. Wantun teh urang ayeuna zaman kiwari masihan kadulur urang 2.500 zakat cenah. Wantun teu usum ayeuna ge ka WC ge 2.000 nya gitu. Dina hate urang teh muni 2.000 gitu. Tapi ikhwati man, ketika kita sedekah bisa enggak 50.000? Bisa lebih dari zakat. Tapi kalau zakat perdagangan seperti itu saja, contoh sederhana, enggak bisa. Aturannya sudah jelas, diantaranya satu ke amil zakat, waktunya juga sudah kasih. Contoh juga penerima untuk yatim, ya. Untuk yatim ada nggak di ranah zakat? Tidak ada. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Fuqara masakini. Ada yatim tapi dia miskin, bukan karena yatimnya, tapi karena kemiskinannya. Jadi kalau zakat ikhwatiman, penerimanya juga ada aturannya. Akan tetapi kalau sedekah
Ya, kita bisa ke semua level untuk diberikan, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi saran saya Pak Haji, agar kita mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah, karena zakat ini berhubungannya dengan ibadah mahdhah kepada Allah, maka aturannya digunakan SOP dari Allah. Dan di sini belum dibentuk amil zakat. Misalkan taruh jauh gitu. Misalkan keuntungan 1 juta, kan cuma 25.000. Kita misalkan harus ke mana, masjid mana gitu kan. Nah itu kan terlalu jauh. Nah berarti ini mah langsung aja deh Mas. Nih, PR tah. Ustaz, PR ya. Ayo. Nih, saya tidak akan banyak ngawang-ngawang Pak Haji ya, karena aturnya begitu. Ayo, coba. Langsung aja buat solusi, DKM siap? Ayo. Makanya kita harus menyelamatkan. Maaf, Pak Haji saya sebutkan, mudah-mudahan ini juga kebaikan. Ada barangkali yang seperti Pak Haji ini ingin zakat. Ini harus kemanakan? Sisi lain harus ke amil, tapi amilnya nggak ada. Betul? Maka kita harus menyelamatkan zakat umat untuk kita salurkan. Ya, kalau misalkan di sini tidak ada miskin, ya kan asnafnya itu fakir, miskin, misalkan maaf di Patriot sudah nggak ada yang misalkan sudah nggak ada fakir miskin, mu'alaf nggak ada. Lihat misalkan fisabilillah, oh ada asatidnya. Tasarrufkan ka ustad-ustadna. Ghorimin aya? Ghorimin nu ngahutang. Nah, kada ya definisi nu ngahutang ini harus diluruskan ya. Ngahutang di sini adalah orang yang kata Imam Hanifah di dalam Ahkamul Quran karangan Imam Al-Jassos disampaikan yang disebut ghorimin, orang yang berhutang disebabkan perjuangan di dalam Islam. Contoh, misalkan ketua DKM, dia ketua DKM. Dia juga ngajar ngaji. Yang bayar listrik dia. Yang bayar air dia. Biaya acara wisudah dia. Hampir-hampir uangnya habis. Dan kemudian berhutang karena ingin keberlangsungan program memakmurkan masjid jalan. Ngehutang. Nah inilah yang disebut ghorimin. Yang kemudian disebabkan menghutangnya karena perjuangan. Atau yang perusahaan dia itu bukan konsumtif, berjuang kemudian kolab. Dibantu. Bukan orang, punten Pak Haji, ieu teh abdi teh ghorimin kumaha? Nya ieu teh cenah kreditan motor, cenah ieu mobil, lain ghorimin eta mah. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, ikhwati iman, ayo fisabilillah juga bisa ke masjid. Ya, jadi langsung aja Pak Haji ya. Tetap ikhwat iman, untuk zakat kita harus diusahakan kepada amil. Kalaupun misalkan belum ada, ya nggak apa-apa. Tapi jangan boleh tidak ke selain ke amil. Udah jelas Pak Haji. Hukumnya itu adalah tidak boleh Pak Haji. Tidak boleh. Harus ke amil kalau zakat. Sekali lagi, harus ke amil. Hanya kan ini kayak gini, sholat itu harus berdiri. Tapi ketika nggak bisa, duduk. Zakat pun sama, harus ke amil, tapi amilnya nggak ada, udah dicari-cari nggak ada. Maka kemudian ikhwati iman rahimakumullah, maka kita boleh, tapi jangan berhenti di situ. Terus aja kita sendiri, ayo usahain. Nah di antaranya alhamdulillah kita ada di masjid yang barangkali bisa membuka program amil zakat. Ya, di sini pedagang ada berapa? Ya, ini berapa, dan juga para pedagang, para petaninya berapa dan sebagainya. Pokoknya orang-orang yang berhak untuk yang wajib ditarik zakatnya. Itu Pak ya. Jadi saya ingin tegaskan harus wajib ke amil. Tapi kasus Pak Haji kan beda lagi. Ini nggak ada amilnya, kemana ini? Paham ya? PNS masuk ke zakat. PNS gaji PNS. Nah, lanjut deh ya tuh. Siap ya? Ikhwatian masih siap ini? Biasanya mempengaruhi di dia lah gitunya. Sosokan heula. Baik ikhwati iman rahimakumullah. Imam Al-Bukhari menafsirkan bahwa mimma kasabtum, bahwa zakat dikeluarkan dari apa yang kalian usahakan. Beliau tijarah. Kasab di sini adalah perdagangan. Kenapa ikhwati iman alasannya? Zaman Nabi ayatnya ikhwati iman tukang bekam. Ayat. Dalam hadis riwayat Bukhari ikhwati iman, siapa? Nabi Muhammad SAW itu berbekam membayar dengan nilai 1 dinar. Berapa?
1 dinar. Amal ini diikuti oleh Imam Ahmad. Saya perhatikan 1 dinar di zaman Rasulullah, ikhwatiman, itu senilai dengan harga kambing. Harga kambing berapa ikhwatiman sekarang? 4 juta. Nah, 4 juta. Wantun mayar bekam 4 juta. Saking Nabi itu menghargai orang yang bisa membantu beliau untuk melaksanakan sunnah, ikhwatiman. Itu. Nah, tukang bekam ayah. Ya, guru ada nggak? Nu ngajar baca? Ada. Semua hampir aspek pekerjaan itu ada. Nah, semua aspek itu ada, pekerjaan itu ada. Akan tetapi ikhwatiman rahimakumullah, yang ditarik zakatnya 1 petani, 2 pedagang. Adapun PNS itu tidak dikenai zakat. Ya, sakit tuh ya Pak Hajinya sampai situ. PNS itu tidak dikenai zakat. Ya. Tapi kalaupun kemudian bahasa dari pemerintah kepada PNS, istilahnya bukan zakat, tapi infak. Infak ini bisa lebih besar dibandingkan dengan zakat. Ya, kalaupun misalkan ingin menyampaikan bahwa PNS ini diambil zakatnya, itu bahasanya Syekh Yusuf Al-Qardawi lebih memahami dengan logis. Logisnya adalah PNS ini bagaimana ketika gajinya gede, kan? Ketika gajinya gede, masa nggak dikeluarin zakat? Maka pada dasarnya beliau mengambil maqasidus syar'inya, bahwa zakat itu diambil dari orang yang memiliki keuntungan. Oleh karena itu diantara Yusuf Qardawi yang tetap mengambil pendapat diantaranya PNS bisa masuk ke sana. Tapi lamun Pak Haji naros kesimpuring, saya termasuk yang berpendapat diantara pendapat bahwa PNS itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Adapun istilah infak yaitu ranah-ranah pemerintah. Maka ketika ada pemerintah keterangan seperti itu menjadi wajib. Gitu pangitan Pak Hajinya. Mohon. Ayo dari mana weh? Cekap para wargi. Cekap sebentar wis cekap pula. Ikhwati man rahimakumullah, tentu saja permasalahan seperti ini tentu harus terus kita konsultasi dengan Bapak Asatid, tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa keterangan-keterangan yang jelas dari Allah dan Rasulnya, ayo kita menjadi dasar rujukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan berbagai amalan wajib dan sunnahnya, wabil khusus amalan sunnah diantaranya adalah amalan di bulan Muharram. Saya juga ingatkan bahwa ikhwatiman insyaallah besok terakhir adanya saum 10 atau Asyura yang sangat diutamakan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun tidak bisa, ikhwatiman, ayo manfaat toro so iman. Minimal kalau nggak bisa, ikhwatiman, ayo bantu dengan cara memberikan buka bagi mereka yang berbuka saum. Tapi masalahnya berarti kedah aya nu berbuka pasana gitu ya, bukan aja saja. Nah, ikhwati rahimakumullah, itu barangkali ya setidaknya sekali lagi saya anjurkan besok kita laksanakan Asyura, dan kalaupun tidak bisa kita melaksanakan diantaranya membantu dengan memberikan iftar kepada yang melaksanakan saum. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.